Perkenalkan, nama saya Kelvin Chandra dari kelas D4 MPHG semester 3. Pada kali ini saya akan membuat aplikasi database hotel menggunakan Microsoft Access. Pertama-tama kita pilih blank database terlebih dahulu, kemudian kita save. Dimanapun bebas, asalkan kita mudah untuk mencarinya nanti. Saya save dengan nama UAS KMS misalnya. Kemudian oke, kita create langsung. Ini tabel pertama kita closekan dulu, kemudian kita ke menu create. Lalu kita pilih table design. Lalu awal-awal ini kita bikin tabel tamu terlebih dahulu, kita isiin misalnya ID tamu, dan nama, alamat, kota, nomor telepon. Ini pada ID tamu, kolom ID tamu kita jadiin primary key, kemudian kita save dengan nama tabel tamu. Dan kita view, kita isiin misalnya T01, nama, Arum, alamat, Jalan Sunset Road, kota Denpasar, nomor telepon, tamu kedua, Arum, Jalan Nangka, kota Batu, dan T03, tamu ketiga, Manis, misalnya Jalan Yudhistira, kota Nusa. Tamu keempat misalnya Budi, alamat Jalan Mari, kota Jakarta misalnya. Tamu kelima misalkan Anton, Jalan Utara, kota Lombok misalnya. Kemudian sampai di sini kita save. Lalu kita create lagi. Kita table design lagi, kita bikin tabel kamar sekarang. Pertama kode kamar, nama, tarif, kapasitas, fasilitas. Ini tarif kita ganti ke currency. Kode kamar kolomnya kita jadiin primary key lagi, kemudian kita save dengan nama tabel kamar. Lalu kita ke view, kita isiin lagi kode kamar misalnya K1, nama superior, tarif misalnya 50, kapasitas misalnya untuk 2 orang, fasilitas yang didapatkan televisi, AC misalkan. Dan kamar kedua misalnya king, tarif 670, kapasitas untuk 4 orang, fasilitas yang dapat AC, televisi, balkoni. Dan kamar ketiga standar, tarif misalnya 35 untuk 1 orang, fasilitas yang dapat misalnya televisi, AC. Oke, kemudian kita save. Kita membuat table design baru lagi. Kita buat table check-in sekarang. Isiin kode check-in pertama-tama. Kemudian tanggal check-in. Kemudian ID tamu. Dan kode kamar. Ini tanggal check-in kita ganti ke date or time. Kemudian kode check-in kita jadiin primary key dan kita save. Kita save dengan tabel check-in misalkan. Oke. Kemudian kita ke view lagi, kita isiin misalnya C01, tanggal check-in misalnya tanggal 20, ID tamu misalnya T1, kita sesuaiin, T01, kode kamar misalnya K2, mengikuti yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian misalkan C02, tanggal check-in tanggal 21, ID tamu misalnya T04, kode kamar misalnya K3, dan
C03, C04, C05. Menyesuaikan jumlah tamunya. Tanggal check-in misalnya tanggal 21 juga, ini tanggal 23, ini tanggal 22. Dan ini ID tamu, misalkan T03, T05, T02. Kode kamar. Baik, kemudian kita save lagi. Lalu kita ke menu create lagi. Table design, kita buat tabel checkout sekarang. Ini kita isiin kode check-in, tanggal checkout. Ini kita ganti ke date or time juga. Kemudian kita kolom pertama kita ajain primary key juga. Kemudian kita save lagi tabel checkout. Dan oke, kita view, kita isiin lagi data-datanya, kode check-in yang tadi C01, tanggal checkoutnya misalnya tanggal 25, C02, C03, C04, C05, tanggal checkout misalnya tanggal 26, tanggal 28, tanggal 25, tanggal 27. Baik, kemudian kita save. Nah, lalu kita ke fields. Maaf, kita ke tabel. Kita bikin relationship sekarang. Kita klik semuanya. Kemudian close. Nah, kita hubungkan ini kode check-in ke kode check-in. Kemudian create. Kemudian kode kamar ke kode kamar. Dan ID tamu ke ID tamu. Kemudian kita rapi-rapiin dulu sekarang. Nah, kemudian kita save. Lalu kita ke menu create. Lalu kita ke query design. Kita pilih tabel kamar, X. Ini kita pilih satu persatu, kita klik satu-satu. Kemudian kita save. Misalnya laporan data kamar. Nah, coba kita view. Ini dia laporan data kamar. Yang pertama. Kemudian kita lanjut ke create lagi, kita query design lagi. Kita pilih tabel tamu, tabel kamar, tabel check-in. Nah, kemudian kita rapiin lagi. Kemudian kita pilih yang kode check-in. Kemudian tanggal check-in, lalu kode kamar, kemudian kita pilih nama di tabel kamar, kemudian kita pilih tarif juga, lalu pilih ID tamu di tabel tamu, lalu pilih nama, lalu pilih alamat, kemudian pilih nomor telepon. Lalu kita coba save terlebih dahulu. Ini kita ganti namanya menjadi laporan check-in tamu per bulan Desember. Dan oke. Dan kita coba view. Nah, di sini sudah tertata semua data-datanya. Dan kita ke create lagi. Kita ke query design, kemudian kita bikin laporan checkout sekarang. Laporan checkout kita pilih tabel tamu, tabel kamar,
double check out, double check in. Dan kita X, kita rapiin dulu. Kemudian kita pilih tanggal check out, kita pilih kode check in di double check out. Kemudian kita pilih tanggal check in di double check in. Kemudian kita pilih ID tamu di double check in. Kita pilih nama di tabel tamu. Kemudian kita pilih kode kamar di tabel kamar. Kemudian kita pilih nama di tabel kamar lagi. Kemudian kita bikin baru di build. Kita klik kanan, klik build. Kemudian di sini kita masukin rumusnya, misalnya lama inap. Kemudian kita pilih deactive, misalnya kita delete, dan ini kita in, ini di delete lagi. Kemudian kita pilih tanggal check-in, delete, dan kita pilih tanggal checkout, delete, delete. Nah, di sini kita oke. Kemudian kita coba view. Nah, di sini dia sudah muncul laporan check out dan nama inapnya ya sudah terhitung otomatis. Dan kita save laporan check out tamu per bulan Desember. Kemudian kita oke. Kita bikin baru lagi ke query design. Kemudian kita sekarang bikin laporan pendapatan. Ini kita pilih yang di queries, laporan checkout. Kemudian kita pilih tabel kamar juga. Nah, kemudian ini kita pilih tanggal checkout, kode check-in, tanggal check-in, ID tamu, tabel tamu nama, kode kamar, dan tabel kamar nama, lama inap. Kemudian kita ini bikin baru lagi, kita build, kita masukin lagi rumusnya total harga titik 2, kita ke tabel kamar tarif, kita hapus dan kita kali, dan kita ke yang lama inap dan kita oke. Nah, di sini kita coba view. Nah, di sini dia sudah muncul laporannya, laporan pendapatan. Kemudian kita save. Kita save menggunakan nama laporan pendapatan
per bulan Desember. Dan oke. Kemudian kita create lagi, kita ke query design lagi, kemudian kita pilih laporan pendapatan dan kita X. Ini kita klik semua satu-satu. Nah, kemudian kita view. Ini kita jadiin sebagai bill tamu. Kita save. Kemudian oke. Nah, sekarang kita masuk ke membuat form. Kita double check. Pertama kita buat yang tabel tamu terlebih dahulu. Ini dan kita rapi-rapiin dulu. Dan kita tambahkan button di bawahnya. Pertama kita tambahkan button save. Kemudian finish. Lalu kita tambahkan lagi button edit. Dan finish. Tambahkan lagi button delete. Dan kita tambahkan lagi button exit. Next, exit, finish. Kita rapiin dulu. Nah, jika sudah, kita coba view. Nah, jadi dia seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita bikin form untuk tabel kamar. Sama caranya seperti tadi. Kita rapiin dulu. Dan kita tambahkan button lagi di bawahnya. Sama buttonnya. Kita tambahkan button save terlebih dahulu. Tambahkan lagi button edit. Kita tambahkan lagi button delete. Dan kita tambahkan lagi button exit. Nah, jika sudah, kita coba view. Nah, jadinya dia seperti ini untuk yang tabel kamar. Kemudian kita save lagi. Kemudian kita buat baru lagi untuk yang tabel check-in.
Nah, kemudian kita tambahkan button lagi di bawahnya. Kita tambahkan button save terlebih dahulu. Kita tambahkan lagi button edit. Dan kita tambahkan lagi button delete. Dan kita tambahkan lagi button exit. Dan kita rapiin lagi. Nah, dan kita coba view. Nah, jadi dia seperti ini untuk tabel yang check-in. Dan kita save. Kemudian kita sekarang bikin tabel, kita bikin tabel checkout. Kita pilih yang save terlebih dahulu, kita bikin button save. Dan kita bikin button show. Dan kita bikin button delete lagi. Dan kita bikin button exit. Ini kemudian kita rapi-rapiin lagi. Nah, kemudian kita coba view. Nah, untuk tabel checkout dia seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita sekarang bikin report. Kita masuk ke tabel tamu, kita create, dan kita bikin report. Nah, kita sesuaikan dulu kolomnya. Nah, kemudian kita ganti laporan tamu hotel IPWI. Kemudian kita save. Misalnya laporan tamu hotel IPWI. Oke. Lalu kita coba view. Dia seperti ini jadinya laporannya. Kemudian kita bikin untuk yang kamar. Create, kita ke report juga. Nah, di sini kita sesuaikan juga tabel-tabelnya. Kemudian kita coba view. Kita ubah terlebih dahulu judulnya, misalnya laporan kamar hotel IPWI. Dan kita save. Kita save dengan nama laporan kamar hotel IPWI. Dan oke, kita coba view. Nah, jadinya dia seperti ini. Kemudian kita sekarang bikin report untuk yang check-in.
Nah, ini kita ganti lagi laporan check-in hotel IPBI. Ini kita coba view. Nah, jadi ya dia seperti ini laporannya. Kita save dengan nama laporan check-in Desember hotel IPBI. Dan oke. Kemudian kita bikin report untuk yang check out. Create report. Nah, di sini kita ganti juga namanya laporan check out hotel IPBI. Yang kita coba view. Nah, di sini dia laporan untuk yang check out. Kemudian kita save laporan check out Desember hotel IPBI. Nah, jadi sekian dari video saya yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.